Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys. Ya, kalau konten sebelumnya saya membuat review motornya yang saya menang dari Balai Lelang JBA. Nah, kali ini saya mau share bagi teman-teman yang pengen ikutan lelang atau gimana sih lelang motor itu ya. Ini sekedar sharing pengalaman bagi teman-teman. Jadi ceritanya guys, saya ini berminat dengan lelang ini karena yang pertama saya ini pernah ke sana ya. Saya pernah ke sana sebelum saya ikut, saya ke sana itu dan ternyata harganya murah-murah guys. Ya. Jadi beberapa motor di sana itu dilelang dengan harga yang murah. Jadi ketika di sana itu motor-motor itu diparkir rapi terus dijejer ya. Dan itu sudah ada ini guys, tertera harga lelang pertama ya. Ini contohnya ya, contohnya ini adalah Smash Titan ini ya, yang ada di YouTube saya, yang channel saya konten sebelumnya. Ini dibuka dari harga 2.500.000 guys. Ini juga sudah dilihat, dicekin oleh orang-orang mekaniknya. Jadi contohnya kayak mesin ini tanpa not. Jadi bagusnya enaknya di JBA itu guys, mereka berikan informasi secara lengkap terkait dengan kondisinya dari motor tersebut, baik secara surat-surat maupun secara kondisi mesin dan rangka dan aksesorisnya. Nah, ini tertera guys, di sini STNK duplikat. Jadi STNK-nya ada, hanya saja duplikat. Berarti itu pernah hilang, lalu dia ngurus lagi dan dia akhirnya diterbitkan yang duplikat. Dan tidak masalah, duplikat itu juga sama dengan yang asli. Dan ini sudah ada BPKB-nya, jadi lengkap dengan BPKB guys. Enaknya lelang di sini itu memang barangnya benar-benar resmi ya, jadi benar-benar terjamin gitu ya. Kenapa? Karena di situ dilelang oleh pejabat-pejabat lelang dan semuanya sudah saya cek, nomor rangka, nomor mesin itu sesuai, memang betul karena ini dilelang oleh negara ya. Jadi kalau legalitasnya tidak diragukan lagi. Nah, ini kalau saya dapat itu di sini tertera odometer yaitu 14.967 sekian tahun 2012 sampai akhir, dan itu juga ada keterangan di sini. Nah, gimana cara ikut lelangnya? Saya ikut lelang via email guys. Jadi saya ikut via lelang email. Saya email dulu, terus saya daftar online ya, daftar online lebih jelasnya. Saya daftar online di websitenya. Lalu dari daftar online itulah kita nanti akan diarahkan. Kita harus deposit dulu sejumlah 1 juta untuk motor. Lalu untuk mobil itu kalau nggak salah 5 juta ya. Saya nyoba yang motor. Saya juga pernah ikut yang mobil, nanti kapan-kapan saya buatkan review kontennya. Yang motor itu 1 juta deposit. Nah, kalau sudah deposit 1 juta, nanti kita akan diberikan seperti username sama password. Username sama password inilah nanti yang digunakan untuk login di websitenya mereka, yaitu JBA, sebagai member dan peserta lelang. Nah, gitu guys. Nah, setelah kita nanti akan saya tampilkan juga, kalau sempat itu nanti akan saya tampilkan juga kondisi screen dari layar monitor laptop saya ketika saya ngikuti lelang online. Jadi saya lelang online cukup di rumah guys. Jadi di rumah bisa, di kantor bisa, udah kita di tempat masing-masing, tidak perlu datang ke sana. Nah, setelah kita melakukan login, maka kita di situ akan menunggu ada nomor lot ya. Jadi ini urut ya. Jadi yang dilelang nomor 1 dulu. Ini contohnya ini nomor 97. Nah, berapa motor yang dilelang tergantung ya. Kadang itu ada sampai 300, yang pada saat ini sampai 350 nomor lot ya. Jadi memang banyak sekali guys. Jadi jangan khawatir Anda kehabisan barang lelang, yang masih banyak sekali. Nah, ini
terus ketika saya ikut lelang terus dia naik gitu ya. Jadi dibuka 2,5 juta, waktu itu, terus dia naik 21, 26, ada yang mau 27, ada yang mau 28, ada yang mau 29, 30, 31, 32 lah. 32 ini saya ikut. Jadi tinggal ngebit aja. Ngebit itu diklik kalau di laptop itu diklik aja di layarnya. Diklik sudah, berarti kita yang menawar dengan tertinggi. Ketika itu sudah ternyata tidak ada lagi yang ngebit atau nggak ada lagi yang ikut, sehingga saya dipastikan menang gitu ya guys. Jadi menang saya diangkat dari 2.500.000 itu menjadi 3.200.000. Nah, lumayan kan guys ya kan, motornya. Surat-surat hidup, memang pajaknya saja yang memang mati ya. Nah, setelah itu apa lagi sih yang harus kita lakukan? Jadi di persyaratan ketika lelang kita akan menandatangani atau mencentrang beberapa hal di pendaftaran waktu online itu. Salah satunya yaitu adalah adanya biaya admin guys. Ini yang semoga ini bermanfaat. Jadi teman-teman biar tahu dulu ya bahwa untuk ikut dan memenangkan sebuah barang lelang ya, motor atau mobil, itu ada biaya admin. Nah kebetulan biaya adminnya itu untuk motor itu adalah 300.000 guys. Jadi setiap motor 300.000. Jadi ya harga yang terbentuk, misalkan di situ kayak contohnya tadi saya dari 2,5 menjadi 3,2, itu 3,2 nanti ditambah dengan 300.000 sehingga 3,5 guys. Jadi 300.000 itu adalah biaya adminnya untuk yang lelang itu. Jadi Anda jangan tergiur ya, misalkan saya sudah menang misalkan harga 2,5 juta. Nah itu Anda harus siapkan uang lebih dari itu guys, karena ada biaya admin 300.000 dan itu di depan sudah dipersyaratkan ya. Jadi bagi yang sudah pernah atau sering ikut lelang pasti tahu itu. Jadi yang penting itu ikut lelang jangan panas ya guys ya. Kita ini ketika ada yang ngebit terus kita ikutan ngebit terus dilawan lagi, yang penting jangan panas lah. Terus dihitung juga itu tadi biaya admin. Biaya adminnya ada naik jadi menjadi 300. Jadi ini sudah menjadi 3,5 juta. Oke. Selanjutnya apalagi lah, ketika saya menang itu nanti ada notifikasi di email. Notifikasi di email dan juga ada di akun. Jadi karena kita menjadi membernya JPA, jadi kita punya akunnya di JPA itu bahwa menerangkan bahwa saya menang gitu ya, nama sekian, nomor lot sekian, itu menang gitu. Itu mengarahkan nantinya akan untuk melunasi. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi yang pertama itu adalah deposit 1 juta ya. Terus harga terbentuk dari saya tadi 3,2 menjadi tambah admin 300 sehingga menjadi 3,5. Berarti saya kurang 2,5 juta. Sehingga langkah selanjutnya adalah dengan memberikan atau mentransfer uang sejumlah kekurangannya itu. Dia juga menyebutkan berapa kekurangan kita gitu guys. Contohnya kayak saya kurangnya 2,5 juta, maka hari itu saya langsung transfer ke rekeningnya JPA 2,5 juta atau kekurangannya tersebut. Nah jangan lupa untuk menyimpan bukti transfer. Jadi alangkah baiknya memang transfernya ternyata lewat ATM, jadi yang ada struknya itu guys. Kemarin saya lewat internet banking ya bisa, tapi nunggu lama karena harus verifikasi itu. Jadi pengalaman ini ya mungkin semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa ya transfernya by ATM gitu biar keluar struknya ya. Kemarin saya pakai internet banking itu nunggu divalidasi ternyata lebih cepat pakai transfer yang ada struknya. Jadi kita nanti datang ke sana menunjukkan bukti transfer kekurangannya itu. Nah setelah itu apa? Setelah kita melakukan transfer ya kita datang ke lokasi untuk mengambil pengambilan unit motornya gitu guys. Nah setelah di sana ternyata antri banget ya. Itu di sana banyak sekali karena memang yang dilelang banyak sehingga pesertanya yang mau ngambil barang lelangnya, pemenangnya juga banyak, jadi antri ya. Saya waktu itu sampai 2 jam lah, menurut saya itu sudah lama karena waktu itu sudah hari Jumat dan
mepet Jumatan ya. Nah, lalu di sana apalagi yang disiapkan? Yang pertama yang Anda siapkan KTP ya, KTP untuk akun Anda ketika pendaftaran. Itu Anda siapkan. Karena nanti diminta KTP terus bukti transfer, lalu Anda diminta menunjukkan bukti bahwa Anda pemenang, yaitu melalui akun tadi, akun yang Anda buat di yang sebelumnya itu yang pertama-tama akun. Nah, lalu lah baru diproses, guys. Ya, diproses, kita nunggu terus kita tanda tangan beberapa lembar-lembar surat. Lalu dapat apa aja sih? Nah, kita nanti akan dapat satu amplop ini, guys. Nah, ini amplop ada nomor lot dan ini memang JPA, nomor lot, nomor polisi, lalu tanggal. Ini saya ikut di tanggal 10 Desember 2020. Lalu di sini BPKB ada, STNK ada, faktur ada. Jadi lengkap, guys ya, di sana itu enaknya gitu. Nah, beberapa memang ada yang tidak ada titik tidak ada STNK-nya, tidak ada fakturnya. Kalau BPKB rata-rata ada, walaupun ada yang nunggu 13 atau beberapa hari ya, 14 hari kerja atau berapa itu. Lalu fotokopi KTP tidak ada, dari fotokopi KTP-nya pemilik ya. Nah, selanjutnya isinya apa aja? Di dalam itu yang pertama isinya ada ini, guys. Yang pertama ada BPKB. Ini dikasih langsung. Ya, jadi kalau ada memang yang tulisannya itu ketika lelang, sebelum lelang bahkan itu ada BPKB-nya 14 hari kerja nunggu gitu ya. Tapi saya ini dapat yang ready ya, BPKB-nya ready, guys. Dan ini sudah saya cek memang ya. Ya, ini juga nah bisa lihat. Ini memang asli dan apa namanya? Memang nomor rangka dan lain sebagainya ini benar ini, guys. Ya. Lalu ada faktur, guys. Nah, ini masih ada fakturnya. Kebetulan ini ternyata ini tangan pertamanya ya. Jadi fakturnya masih ada, lalu namanya ini juga sesuai dengan ya. Jadi orang pertama ini. Ini ada fakturnya juga. Ini BPKB. Lalu di sini ada apa lagi ya nih? Kayak kwitansi ya, semacam gitulah. Nah, lalu apa lagi yang yang didapat? Yang didapat STNK. Saya dapat STNK. Nah, memang tulisannya ada STNK walaupun duplikat, ini sudah saya cek dan memang real ya, nyata ini asli juga. Nah, STNK ya. Memang pajaknya ini yang telat ya 2018 ini. Nah, untuk lihat kondisi motornya sih memang bagus, nanti bisa lihat di video saya atau konten sebelumnya. Lalu dapat apa lagi? Dapat ini, guys. Saya dapat surat. Nah, yang pertama kwitansi. Nah, disinilah kwitansi pembayaran itu. Ya, Anda bisa lihat di sini kwitansi yang tadinya saya menang 3,2 juta menjadi 3,5 karena ada biaya admin ya. Ini kita dikasih kwitansi, kekurangannya juga pelunasan 2,5 juta. Oke, kita tetap lunas. Ini nomornya lengkap lah di kwitansi. Lalu dapat apa lagi selain kwitansi? Saya dapat serah terima dokumen. Nah, jadi ini dokumennya yaitu tadi ketika kita didapat yang kita tanda tangan untuk serah terima dokumen. Di sini BPKB ada, faktur ada, STNK ada, kwitansi, fotokopi KTP ya gitu. Ini saya yang menerima, saya tanda tangan. Lalu dapat apa lagi? Yaitu, nah ini yang paling penting, guys. Berita acara penetapan pemenangan lelang. Nah ini yang paling penting ini ya. Jadi Anda dapat surat lelang, ini resmi ya. Anda dapat surat lelang bahwa motor itu Anda menangkan lewat lelang atau mobil atau apapun ya, itu melewat lelang sehingga ini resmi dan dijamin negara. Ini buat apa fungsinya? Satu fungsinya itu untuk nanti ketika kita balik nama motor Anda mau kasih nama Anda sendiri karena di sana sudah diblokir ya oleh pemilik sebelumnya sehingga Anda pakai ini. Dan ini bisa dipakai untuk balik nama menjadi nama Anda karena ini adalah surat pemenangan lelang. Yang penting ini bahwa motor ini adalah legal ya, guys ya, dan resmi dan Anda ditetapkan sebagai pemenang lelang gitu. Lalu apalagi
sudah ya, saya rasa sih ini serah terima. Nah, ini ada serah terima unit satu lagi. Ada dikasih lagi surat serah terima unit. Nah, jadi kita ngurusnya di kantornya mereka. Lalu kita dapat ini serah terima unit. Surat ini buat apa? Surat ini untuk ngambil motor di gudang mereka atau di tempat parkiran ya. Gudangnya mereka itu. Nah, kita tinggal nunjukin ini kepada petugasnya, nanti dicarikan motornya itu ya. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita beralih ke gudangnya motor-motor yang dilelang itu. Setelah kita ke sana, nanti kita tunjukkan ini tadi surat bahwa serah terima unit ya. Lalu kita menemui petugas yang jaga motor itu, yang jaga lelang itu. Lalu kita diarahkan, nanti diambilkan motornya. Setelah diambilkan motornya, kita nulis ini guys. Jadi gate pass ini ya contohnya seperti apa ya namanya, ini cek ya, cek poin ketika orang keluar masuk barang-barang itu. Jadi siapa yang membeli, siapa yang yang bawa, ini terlibat. Ini ada petugasnya, ada pengiring, ada yang menerima, saya sendiri. Lalu sekarang saya mau bahas terkait biayanya guys. Ternyata dari harga 3,2 juta itu, ternyata dari harga 3,2 juta saya menang lelang tadi guys, jadi 2,5 saya menang jadi 3,5 juta. Itu ada biaya admin nih 300.000, sehingga jadi 3,5 nih ya, jadi 3,5. Lalu ada apa lagi? Ada saya itu harus paling tidak, ini pengalaman ya, nanti buat teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, biar lebih enak ya, biar saya yang pengalaman, saya sharing pengalaman saja. Itu Anda harus siap. Yang pertama itu ada orang yang ngambil motor tersebut ya. Dalam arti itu gini, bisa jadi itu motornya nggak bisa jalan guys. Jadi karena mungkin saking lamanya ya, mungkin terlalu lama di poolnya sana, kehujanan, kepanasan, sehingga mogok. Ada kalanya itu nggak bisa langsung di starter, sehingga motor ini harus didorong atau bagaimana. Atau kalau bisa Anda bawa pickup lebih enak itu. Jadi Anda bawa alat transportasi sendiri, Anda masukkan pickup, udah itu lebih bagus. Atau kalau ya itu tadi yang pengalaman saya, karena saya sendiri yang ambil ya, sehingga biayanya saya timbul, yaitu saya harus naik transportasi ya, yaitu waktu itu ya naik ojek online lah, naik ojek online ke lokasi tadi itu sampai sekitar 60 atau 70 ribu ya. Jadi itu biaya saya tuh kesananya ya anggaplah 70 ribu begitu, naik ojek online untuk ngambil motor ini. Nah, harapan saya waktu saya nyampe dan ngambil motor ini guys, itu motornya bisa saya pakai sampai bawa pulang lah ke rumah, bisa jalan. Ternyata hal yang tak terduga itu timbul, yaitu karena sudah saking lamanya. Yang pertama, bannya itu kempes. Waduh, jadi itu depan belakang kempes guys, karena mungkin saking lamanya ya, terlalu lama di pool tadi dan enggak terawat ya. Waduh, satu. Terus saya starter itu sampai ada mungkin kalau 30 menit, setengah jam lah saya berusaha ya, saya coba, saya starter, udahlah saya dorong. Pokoknya itu luar biasa perjuangannya guys. Nah, itu sehingga dia bisa hidup lagi. Itu ya. Jadi ada beberapa yang enggak mau hidup. Jadi kan waktu itu ada beberapa juga orang-orang yang ngambil motor ya bareng saya ya. Ya saya ini termasuk yang syukur alhamdulillah, walaupun saya 30 menit mutek motor itu sampai bisa hidup karena mungkin kehujanan, kepanasan. Yang lain itu ada yang nggak hidup-hidup sehingga dia sampai manggil temannya untuk dorong guys ya, itu ya. Yaitu Anda harus siapkan itu gimana. Nah, akhirnya hidup motor itu dan pengeluaran saya lagi, saya harus ke bengkel motor. Sebelumnya saya ke tambal ban dulu ya. Saya mau cek ini roda-rodanya ini kok apa itu tambah angin lah ibaratnya, atau bocor atau gimana. Nah, setelah saya di tempat tambal ban sana, ternyata hanya nambah angin saja guys ya, syukurlah nggak nambal. Ya sudah saya beli, yaitu pengeluaran saya tadi, sehingga total menjadi pengeluaran saya saat itu anggaplah menjadi tambah 100.000 menjadi 3,6 ya. Jadi 3,5
tambah saya Grab tadi apa ojek online, dan saya harus ke orang ini tadi tambah ban ini tadi ya, saya anggaplah menjadi 100.000 sehingga 3,6. Nah 3,6 guys, lalu saya pergi ke ini ya, bengkel, karena waktu saya kendarai, nah disitulah terlihat karena ini sudah kehujanan lama dan nggak terawat ya. Itu saya kendarai, yang pertama gasnya ini apa istilahnya itu nyangkut ya, kalau bahasa Jawanya itu bandal, jadi ngegas terus walaupun sudah di lampu merah itu kita ini posisinya sudah kembalikan gasnya tapi dia ngegas terus, mungkin kemasukan air atau apa, jadi itu dia ngegas terus. Saya kira saya berkeputusan untuk yaudah saya bengkelkan. Nah, ketika masuk bengkel disitulah diservis guys. Menurut montirnya ya, tukang servisnya, Pak ini sekalian aja Pak diservis. Ya sudah enggak apa-apa, kelihatannya ini habis kehujanan Pak. Oh iya mungkin ya, saya dapat dari lelang, saya jawab begitu. Akhirnya mereka perbaiki itu ya, jadi di turn up ya, di turn up sampai bersih semua itu, olinya diganti. Nah ini saya ada berkasnya juga untuk servis ya. Nah ini saya serviskan langsung ini ya. Nah, ini jadi servisnya saya habis 2.500 ya, ini ya 400. Oh kenapa kok mahal? Saya juga baru tahu ya guys, bahwa ongkosnya servis itu 100.000 guys. Karena saya nggak pernah ke bengkel ya untuk servis motor saya. Ya kebanyakan motor matic saya nggak servis ya, cukup saya bersihkan sendiri. Ini saya baru tahu bahwa ongkosnya aja 100.000. Apa aja yang mereka ganti? Yang pertama mereka ganti busi, ada busi, lalu mereka karbu cleaner, terus mereka vakum ori, terus beberapa mur, terus ada selang bensin, terus ada karton cleaner, ada throttle atau dim, itu yang untuk ngedim motor itu loh, lampu dim ya, tombol untuk ngedim motor. Lalu ada tombolnya untuk ini, tombolnya untuk ya ini kelistrikan itu. Terus ada apa lagi nih, aki guys. Nah ini ganti aki juga, jadi baru mereka, jadi minta mereka montirnya, saya juga ngapain juga ya, tapi ya nggak apa-apa lah biar enak. Jadi sekarang ini akinya baru guys, itu bisa di starter tangan ya, jadi langsung di starter tangan bisa, nggak perlu ngengkol lagi pakai kaki. Lalu ganti oli, lalu ganti apa lagi, retroli apa itu. Nah, sudah, sehingga di total ini menjadi 400 sekian. Jadi dari 3,6 tadi saya tambah ini ya guys, itu menjadi sekitar 4 juta. Jadi harganya 4 juta. Kenapa saya buka semua? Karena biar ada pengalaman ya yang nonton video saya. Jadi 4 juta. Lalu belum sampai di situ guys, ada lagi yang keluaran tambahan, yaitu adalah saya harus datangkan tukang kunci motor. Nah nih, karena memang barang lelang apa adanya, kuncinya itu ada guys, tapi ketika saya pakai itu dia kuncinya itu entah jatuh sendiri lah, sudah terbang entah kemana ya, itu jatuh sendiri, sehingga saya harus saya pikir ya ini harus saya buatkan tukang buat kunci baru lagi, kuncinya motor tadi adalah, nanti saya tunjukkan. Ini nah ini saya harus buat lagi. Nah, jadi yang kunci yang lama itu ininya giginya sudah banyak yang rompal ya guys ya, sehingga dia mudah sekali untuk lepas gitu. Sehingga saya ya udahlah buat lagi. Yang ini sudah buat lagi di tukang kunci, saya sudah coba ya, kalau ini aman ini karena baru, jadi ketika saya masukkan terus nggak jatuh, karena yang lama itu sudah rompal giginya ini sehingga mudah jatuh. Ini sekarang sudah baru lagi. Jadi total pengurangan saya tambah ini sekitar 4,5
4,1 juta. Oh ya guys, saya lupa. Anda harus siapkan bensin karena ada kalanya barang dilelang di sana itu bensinnya nipis banget atau bahkan habis ya. Jadi Anda ketika di sana itu ada yang bawa botol untuk isinya bensin itu untuk ngisi. Dan alhamdulillah saya tuh ada tapi sedikit sehingga saya harus ke pom bensin ya. Kira-kira saya isi di biasa anggaplah mau di pom bensin ngisi. Ya paling tidak pengeluaran saya sudah menjadi 4.150.000. Oh ya guys, belum sarapan saya dan lain sebagainya ya, itu ya mungkin jadi 4,2. Oke, sekian dari saya. Itulah ya apa yang Anda bisa ambil hikmah ya. Kalau dirasa apakah ikut lelang aman? Aman, saya jamin aman. Kalau aman. Apakah dapat barang yang kualitas bagus? Ya ini belum tentu karena ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang tidak, karena sistemnya lelang yaitu apa adanya. Terus apakah yang sering tanya lagi itu apakah lebih murah? Nah ini juga relatif guys ya, karena Anda harus ngitung juga, yaitu yang pertama adalah biaya admin. Nah, jangan lupa biaya admin ya. Terus ada beberapa hal-hal yang seperti tadi pengangkutan ya, delivery, transportasi dari tempat ke tempat Anda. Belum lagi mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki sebelum dijual lagi, karena tidak mungkin, contohnya kayak kunci tadi tidak mungkin saya serahkan itu ke pembeli, nanti kasihan dia pas waktu buat jalan dia juga jatuh kuncinya, nah malah repot lagi di jalannya. Itu yang harus nanti, contohnya tadi seperti saya harus benarkan di servis motor, kan tidak mungkin itu saya langsung jual begitu. Kasihan juga bagi yang bisa pakai motor itu tidak masalah, kalau tidak bisa malah repot ketika di lampu merah malah dia ngegas terus, malah bahaya, sehingga harus dimasukkan bengkel. Oke, di situ jadi apakah murah? Relatif ya kadang dapat murah, kadang dapat yang mahal. Yang jelas ini menarik ikut lelang di balai lelang ini, karena saya sendiri pengalaman dan ada motornya. Ini saya jual guys, kalau enggak paling tidak saya dapat 300.000 aja lagi. Jadi 4,2 tadi ya saya jual 4,5 lah. Itu nanti 4,5 barangkali ada yang mau. Mungkin teman-teman yang di Lamongan itu platnya LK itu Lamongan ya, Lamongan itu bisa di nanti bolehlah nanti ada di OLX nanti, paling tidak saya nanti ngambil 300.000 aja. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat bagi Anda, bagi teman-teman yang ingin berminat silakan, dan tetap sehat dan di rumah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.